Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini, topik yang akan saya bahas adalah tentang softphone ya. Softphone, aplikasi telepon untuk VoIP. Dimana softphone ini termasuk hal yang penting ya. Ketika kita membangun sebuah jaringan VoIP, selain dari server ya, server itu paling penting dan softphone ini juga penting juga, nggak bisa terhindarkan. Karena apa? Kalau sebuah server ya, ini contoh server ini ya, ini server VoIP yang basisnya Windows. Ini kita setting, kita konfigurasi, tapi kita nggak memiliki softphone, server ini nggak akan berfungsi gitu kan. Nah, jadi softphone pun nggak akan berfungsi juga tanpa sebuah server. Artinya dua objek ini, server dan softphone ini saling terkait. Tentu terkait softphone ini ada yang gratis dan ada yang berbayar ya, tergantung dari kitanya ingin lengkap fiturnya, berarti kita harus membayar ya kan. Tapi kalau kita hanya ingin sebatas menggunakan aplikasi telepon gitu ya, dan itu juga ada yang gratis. Termasuk kalau kita mau video call ya, kalau kita mau video call itu aplikasi MicroSIP dan Zoiper versi 3 ini bisa digunakan untuk video call. Jadi saya akan tunjukkan 20 softphone gratis ya yang basisnya SIP. Nah, ini bisa diakses di voipsupply.com, dimana yang pertama itu ada Wengo gitu ya, Wengo ya, ini termasuk softphone yang gratis. Kemudian S-Lite, nah gitu, saya udah sering pakai S-Lite. Kemudian 3CS Phone ya, ini juga saya sering pakai. Zoiper ya, seperti yang saya bilang tadi, Zoiper ini juga bisa video call yang Zoiper versi 3 ya. Kemudian Damaka, yang ketujuh ini Adore softphone. Kemudian yang ke-8 ada Minipex, Mizuphone, ini juga saya pakai ya. Flashphone, Varamphone, Merial softphone, WX Komunikator, kemudian ada Twinkle, ada IAXcom, kemudian ada SJ Labs, SJ Phone, kemudian ada Puner, kemudian ada Diax, ada Express Talk, kemudian ada T-Max Dealer. Dari 20 softphone ini yang barusan saya sebutin satu-satu, yang sering saya pakai itu ada 8 ya. Ada S-Lite, 3CS Phone, Puner Lite, Mini SIP Phone, Micro SIP, Zoiper versi 5, Zoiper versi 3, dan Mizuphone. Oke. Ya, jadi di sini saya akan mereview ya cara konfigurasinya ya dari 8 ini bagi yang Anda belum ngerti settingannya. Ya, jadi jika Anda sudah ngerti settingannya, ya udah nggak usah lihat video ini ya. Jadi ini saya akan tunjukkan bagaimana sih konfigurasi 8 softphone ini gitu ya. Nah, dimana saya nggak akan bahas cara konfigurasi untuk menambahkan ekstensi di server ini ya, karena videonya udah ada. Jadi di sini saya udah melakukan konfigurasi dalam menambahkan ekstensinya di server PCBase SIP PBX versi 3.70. Oke, ini udah ada listnya ya. Artinya ini 101 sampai dengan yang paling bawah 112 ini adalah ekstensi SIP. Dan ini harus kita konfigurasi ke softphone-nya. Oke, saya mulai dari Puner Lite ya. Bagaimana sih cara konfigurasi dari Puner Lite? Nah, ini saya udah konfigurasi ya sebelumnya ya. Berarti kalau kita mau ngapus gimana gitu ya, cara ngapus ini option, kemudian configuration, kita pilih delete ya. Ini kita delete, kemudian klik yes. Nanti akan seperti ini logonya gitu kan. Ini kita ada history juga ya, kita delete aja bisa. Oke, udah kosong ya, udah kosong. Jadi di sini seperti kita baru pertama kali install ya. Bagaimana langkahnya dalam menyeting? Pertama kita pilih option, kemudian kita pilih configuration, dan kita pilih new. Nah, ada proxy, domain, dan STUN. Kita isi yang domain aja.
IP-nya berapa nih? Ya, oke. Kita cek IP-nya berapa di sini. CMD gitu ya, IP config gitu kan. Kita connect ke WiFi ya. Nah, oke. Udah connect ke WiFi dan dapetin IP-nya 0101. Berarti ya udah kita setting 192.168.0.101. Lanjut kita klik ini ya. Klik. Nah, username-nya kita isi 101. Authentication-nya kita kosongin aja, langsung diisi password-nya. Password-nya udah saya atur, yaitu tes 101 gitu ya. Sorry, ini saya taruh di password. Lanjut kita klik ini, next. Dan ini udah sesuai ya. Kita klik centang ini ya. Dan nanti akan warna hijau. Dan di sisi sini PC base-nya. Nah, ini udah statusnya udah idle ya. Ya, sebelumnya kan tadi offline ya. Oke, ini untuk yang Pioneer Lite-nya. Lalu bagaimana dengan SIP pun? Caranya di double klik ya. Jalanin dulu. Ini udah saya konfigurasi ya. Jadi kalau kita mau melakukan konfigurasi ekstensinya di sini di Softphone Mini SIP pun ini, kita klik file, kita pilih SIP akun gitu ya. Dan ini kita atur ekstensinya berapa. Servernya kan udah sesuai ya. Kita ketik servernya di sini, IP laptop saya ya. Udah bener ya. Lalu portnya kita isi port dari SIP 5060, username-nya ini 102 ya. Passwordnya apa? Udah gitu aja. Langsung diklik OK. Nanti akan bisa gitu ya. Jadi caranya untuk mini SIP phone ya klik file, klik SIP akun, lalu kita sesuaikan gitu aja ya. Lanjut tentang Softphone yang Ice-Lite. Ya, Ice-Lite ini yang umum dipakai ya, biasanya banyak yang pakai ini. Ya udah kita klik kanan gitu ya, lalu pilih SIP akun. Kalau kita mau ngapus ya udah dihapus aja ya, di remove gitu ya. Klik yes, lalu kita pilih add. Dan display name-nya kita sesuaikan aja, misal CS3 gitu ya. Dan username-nya ini 103, password-nya adalah tes 103, authorization-nya dikosongin aja, domainnya diisi IP dari laptop kita yang connect ke WiFi. Tadi 192.168.0.101. Kita klik OK. Kita close, nanti statusnya bakalan ready. Ya. Oke, sama kayak mini SIP pun kalau berhasil nanti itu. Nah, ini di sini udah tandanya berhasil gitu ya, nggak ada error gitu kan. Dan kita mau telepon pun juga bisa di sini ngetes misal ya 101 call gitu kan. Oke, bisa ya kan? Ini udah bisa. Sama Ice-Lite ini ready, ini artinya ya udah berhasil ya, udah bisa ya. Jadi kalau ini status ini standby gitu kan, artinya siap menerima panggilan. Bagaimana dengan 3CX Phone? Ini tampilan dari 3CX Phone. Jadi ini kita klik kanan, lalu pilih akun. Kita bisa menambahkan lagi ya, new gitu ya, atau kita mau ngapus gitu ya. Atau ini nggak kita centang, lalu kita klik new gitu kan. Kemudian kita pilih CS4 gini kan. Kemudian ini ekstensinya 104. ID-nya 104. Passwordnya tes 104. Dan ini kita isi IP dari laptop kita yang terhubung ke WiFi. Dapat IP-nya berapa tadi? 101. Kita klik OK. Kita OK. Oke, udah ya, udah tampil ya. Lanjut kita ke micro SIP. Nah, Softphone micro SIP ini bisa video call ya. Nah, ini yang support untuk video call bagi Anda yang ingin praktek video call, berarti harus pakai micro SIP sama Zyper versi 3. Oke, kita klik ini ya. Klik ini lalu kita edit. Oke, kita bisa edit atau kita mau ngapus nih. Aduh, ini salah, saya nggak suka misalnya ya. Salah ya udah dihapusin ya. Ini tanda silang ini untuk ngapus. Klik aja gitu ya. Klik yes, nanti akan hilang semua kayak baru. Nah, kalau mau nyeting akun
akun ekstensinya di micro SIP, klik ini, lalu kita pilih add. Akun name-nya kita isi, sesuaikan aja ya, staff 1 ini ya. Jadi nanti ekstensinya itu 105. Ini kita isi IP dari laptop yang connect ke WiFi. Ini SIP proxy-nya kita kosongin aja, username-nya kita isi ekstensi, domainnya kita isi sama ya, sama kayak SIP server ini. Loginnya kita isi 105 dan ini kita isi passwordnya tes 105. Display name-nya kita isi staff 1. Gini aja, lalu kita klik save. Oke, statusnya udah online dan ini udah muncul ya warna hijau. Biasanya kalau trouble berarti nanti warnanya merah. Sama kayak 3CX ya, tandanya kalau udah berhasil itu on hook statusnya ya. Lanjut kita ke Zyper versi 5. Oke, ini tampilan Zyper versi 5 ya. Jadi dalam satu laptop itu kita bisa menggunakan Zyper versi 3 dan Zyper versi 5. Oke, kita klik continue as a free user ya. Nah, kemudian ini saya ajarin lagi ya, walaupun ini sudah berhasil ya tanda hijau. Misalnya kita mau menambahkan ekstensi ya, atau ngapus lah gitu ya. Klik ini, setting, kita pilih akun gitu ya. Kemudian kita pilih di double klik aja. Nah, ini kita hapus ya kan. Kita klik yes, hapus. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bagi Anda yang baru install nanti pasti tampilannya seperti ini ya. Kemudian tampilan ini, nah di sini di kolom ini kita isi ekstensinya berapa, yaitu 106 gitu kan. Jadi ini staff 2 ya, 106, dan kita isi aja langsung passwordnya tes 106. Kita langsung klik login. Lalu ini kita isi IP laptop kita yang connect ke WiFi 192.168.0.101. Kita pilih next. Kita klik skip. Nanti kita fokus ke SIP UDP ya. Oke, ini masih merah, artinya kita gagal. Mungkin password kita yang salah. Ya udah di back aja. Di back lagi. Kita back lagi, kita cek ya. Mungkin salah ini passwordnya. Oke, ternyata huruf besar gitu ya, salah ya. Kita klik lagi. Ini bukan huruf besar ya, tapi huruf kecil. Tes 106. Kita klik login, kita next, kita skip. Kita fokus ke SIP UDP-nya, harus hijau. Oke, udah hijau ya. Artinya ditemukan SIP UDP-nya udah sesuai password sama username-nya. Kita klik next. Nanti warnanya hijau. Oke, gitu aja. Dan ini kita klik centang ini ya, silang ya. Nah, ini udah bisa ditelepon kalau udah register atau warnanya hijau gini ya. Dan ini udah idle statusnya. Sekarang ke Zyper versi 3. Ini tampilan Zyper versi 3. Kalau kita mau konfigurasi akun ekstensi di sini, kita pilih setting, lalu kita pilih preference ya. Nah, oke, kalau misal ini udah ada settingannya, kita bisa klik new akun ya. Contoh ini punya saya udah ada profilnya gitu ya, kita pilih preference saja. Profil ekstensinya udah ada ya kan, ini kan. Jadi ini saya akan hapus dulu ya, saya klik remove akun. Oke. Dan kita klik create akun, kita pilih SIP ya, kita next, lalu kita isi ekstensinya 107 dan passwordnya tes 107. Ini kita isi domainnya, IP dari laptop kita yang connect ke WiFi. IP-nya berapa? 192.168.0.101. Kita next. Kita next. Oke, kita close ya. Udah tertambahkan akunnya ya. Dan ini juga warnanya hijau dan ini registered gitu ya. Kita klik OK. Ini udah berhasil dan 107 statusnya udah idle. Dan terakhir ada Mizupun. Oke, Mizupun ini udah saya konfigurasi ya. Nah kan, ini udah statusnya connect. Oke, saya klik aja ya. Ini contoh ya, ini saya akan kosongin. Saya kosongin dan saya klik simpan ya.
artinya ini nggak ada akun SIP-nya. Saya close saja, lalu saya double klik ya. Oke, biar Anda yang baru pertama kali install bisa lihat. Oke, ya ini seperti kayak baru ya gitu kan. Nah oke, ini kita close aja ya. Oke, jadi kalau misal kita seperti ini, kita fokus saja ke sini ya, not configured gitu ya. Jadi ini kita klik kanan atau kita klik aja langsung gitu ya. Ya udah, ini kita isi akun name-nya apa, akun name-nya. Misal ini kita isi sebagai manager ya, 108 kan, manager gitu ya. Domainnya ini kita isi IP dari laptop kita 168.0.101. Username-nya kita isi ekstensinya 108, dan ini kita isi passwordnya tes 108. Kita klik save dan pastikan ini connect gitu ya. Dan ini ada tulisannya SIP register oke. Dan di sini statusnya udah idle, berarti ini udah bisa terkonfigurasi. Dan kalau statusnya semua udah idle gitu ya, dan udah hijau ada notifikasinya gitu ya, dan ini udah bisa berkomunikasi semua gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Anda sudah mengenal ya 8 softphone ini, dan udah saya kasih tahu mana yang softphone itu yang support untuk video call ya. Ada 2 softphone ini ya yang support. Dan bagi Anda yang belum punya softphone-nya, bisa di-download di link deskripsi saya. Silahkan di-download. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.